tapi dia tidak mengikuti aturan, maka bohong itu orang. Kamu itu jangan ketipu. Ada orang bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa nyulap daun menjadi uang, bisa mendatangkan emas dari langit, bahkan bisa Isra Mi'raj, bisa Mi'raj 70 kali ke langit. Tapi ucapan perbuatan tidak cocok dengan aturan Allah dan suri tauladan baginda Rasul, fala yuktadalah, jangan ikuti. Kalau masalah seperti itu, iblis bisa, setan bisa. Jangan percaya. Nyampe-nyampe di karya tulisnya Mbah Hasyim Asy'ari, beliau merujuk di kaul-kaul ulama. Barang siapa yang percaya atau ngaku-ngaku pernah mi'raj ke Sidratil Muntaha, faqad kafar, kafir. Jangan percaya. Ada orang, dicium-cium tangannya sama masyarakat. Tapi akhlaknya jauh dengan aturan Allah. Kesana kemari membuka aurat. Waktunya sholat dia nggak sholat. Waktunya puasa dia nggak puasa. Mbok tanya rukune wudhu lu ora paham. Ditanya syarat-syaratnya sholat nggak paham. Caranya wudhu nggak paham. Tapi dia keramat. Itu gak keramat. Itu istidraj. Itu luluannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti. Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kamu bersaksi bahwasanya di dunia ini tidak ada zat yang mengatur alam semesta, gak ada yang mentarbiahkan kita kecuali Allah dan baginda Rasul sebagai utusannya. Makna daripada baginda Rasul sebagai utusannya adalah Rasulullah lah yang mampu untuk jalanin Quran seutuhnya. Kanjeng Nabi yang totalitas. Dari ucapan, dari perbuatan, dari pakaian, dari apapun. Ya, ikutin aja. Barang siapa yang tidak ngikutin Rasulullah, sesat dia. Jangan ikutin. Makanya banyak itu makam-makam yang disakralkan itu. Itu padahal isinya itu orang gila itu. Itu isinya orang gila. Kenapa orang gila? Karena dulu di waktu hidup, waktunya sholat dia nggak sholat. Dulu di waktu hidup, waktunya puasa dia nggak puasa. Kamu sakralkan. Banyak itu makam-makam yang disakral-sakralkan. Pokoknya kalau nggak cocok dengan aturan Allah dan Rasulnya, jangan ikuti. Jangan ketipu kamu. Inti kata, kalau ada orang keilmuannya tidak rujuknya ke Quran, hafal Qurannya saja nggak ada di dalam organ tubuhnya, kelakuannya, perbuatannya tidak cocok dengan aturan baginda Rasul, hadis-hadis yang dihafalkan nggak begitu ada, pemikiran Barat, pemikirannya adalah pemikiran Yahudi, perbuatannya adalah perbuatan Nasara. Jangan ikuti. Sekarang ini banyak ini ulama-ulama. Wah, mursyid thariqah, orang mursyid thariqah itu. Siapa Ustaz? Setan. Masa mursyid thariqah enggak pernah sholat? Masa mursyid thariqah enggak pernah Jumatan? Sekelas baginda Rasul yang khairul anam, sebaik-baik manusia, sayyidul mursalin, pimpinan para nabi yang pernah Isra Mi'raj menuju Sidratil Muntaha, yang pernah bertemu langsung dengan Allah. Itu saja itu sholat. Nanti mau dihapurmu. Kamu itu jangan ketipu. Ini zaman akhir ini, udah dekat dengan yaumil kiamat. Banyak kiai-kiai model-model
Jadi ini orang model tapi madul-madul. Jangan ketipu dengan imamah-imamah yang besar. Jangan ketipu dengan jubah yang melekat di tubuhnya. Jangan ketipu dengan serban. Jangan ketipu dengan tongkat. Jangan ketipu dengan tasbih. Mbok takoi syarat tayamum ora enggak bisa dia. Kamu tanya tentang hawalah enggak bisa dia. Kamu tanya tentang syarat-syarat jual beli enggak bisa dia. Bagaimana? Bagaimana ini orang diikutin? Kelakuannya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Kalau hanya sekedar bisa terbang. Nah kalau malam Jumat itu banyak atau yang terbangan? Ya bang enggak? Kalau hanya bisa terbang. Saya jalan di atas air. Lah mentok-mentok jalan di atas air. Orang terima mentok ya. Ikan ini malah tenggelam itu. Ya enggak? Enggak usah. Bisa datangkan uang. Datangkan uang ini caci diciri ke ATM BRI, bisa nyulap duit ngambil ke ATM ya. Makanya kamu jangan ketipu. Ini Medino kiamat. Banyak penipu-penipu, banyak orang-orang yang berkesing agama lalu menipu umat hanya untuk mencari cuan, hanya untuk mencari pangkat derajat, hanya untuk mencari posisi. Apalagi kadang-kadang mereka menisbatkan dirinya, putranya kiai ini, putranya Sayyid ini, putranya Habib ini. Kemudian yang diinginkan mereka adalah pundi-pundi harta benda. Jangan ketipu, paham? Kalau memang mereka itu benar-benar paham agama, maka cara pandangnya itu sayang ke umat. Cara pandangnya itu memikirkan umat. Cara pandangnya itu memberikan melayani umat. Bukan untuk mencari cuan. Wa tuqimas shalah. Ciri-ciri orang Islam selain mereka bersyahadah kepada Allah dan mengikuti sunnah dan baginda Rasul, wa tuqimas shalah. Jalanin sholat. Gimana dikatakan wali, wong sholat saja nggak pernah. Paham? Wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat. Bagaimana dikatakan kutub? Kutub utara itu. Kutub selatan. Di waktu zakat dia nggak zakat. Seneng dengan uangnya umat. Ini kita nak bulan November gitu, nyetak kalender 20.000. Terus santri ini diwenehi 10. Wali santri ndak semumet. Jadi ya, halah mengira sang gaya, jadi ya. Nyetak kalender kadang-kadang enggak tanggung jawab sama percetakannya. Wali santri le pusing, hari gini ya, ilma idir kalender diwehno padine, budine, palike, tonggone palike, tonggone palike, kaplek. Hari gini ya jual kalender di HP ya ono kalender tombam. Kamu itu. Ojo jual kalender. Ustaz, apa? Kalau Ustaz kan pondoknya kaya, itu hanya pandanganmu. Sing sugih ki mung Gusti Allah. Antumul fuqara wa nahnul agniya. Kowe kabeh ki kere-kere, saya kamu sama. Jung rekes duit. Bangun pondok untuk keagungan kiai. Ngerti ya? Gak usah ngono. Pondoknya nape sama sing bangga kiai ini. Kamu itu bermasalah, beragama bermasalah. Jangan heng malah heng. Berlatih. Santri lagi 5 ngajuke proposal tulisannya 500. Santri ini 500. Mbok ndoke kok ndi? Bisa untuk ndok loro gitu loh. Bisa dosa itu kan ya. Laporan-laporan fiktif ya, proposal fiktif ya. Terus membungkus dirinya pakai imamah, ora isin kayak ketoprak. Iya ya. Lah wong syarat-syarat
Jualah, jialah saja nggak paham. Hah? Ditanya tentang bagaimana cara untuk membagi warisan saja nggak pecus. Imamahan nih. Oh saya sing paham lo, isin aku imamahan. Are ora ngisi khutbah caca ora tak jawabi imaman. Hah? Lah kamu lucu. Coba ada seorang Zaud. Ada seorang Zaud wafat, meninggalkan istri 3. Anaknya 17. Pakdenya, budinya, jadiah li ahli warisnya itu. Bagaimana cara untuk mengerjakan? Sementara harta yang ditinggalkan Zaud ini adalah cuma sapi 1, coba. Apa coba ilmu lah untuk sungune ya. Dapat tanduknya. Itu saja nggak paham. Ditanya tentang munasakhah nggak paham. Tanya tentang hurufan nggak paham. Jangankan itu semua. Wah. Jadi mursyid thariqah. Jadi mursyid thariqah ditanya alhamdulillahnya al apa nggak paham. Hamdu sigot apa nggak paham. Mandinya bagaimana? Qiyas isi lagi qiyas lugawi nggak paham. Alhamdulillah ada ilalnya bagaimana nggak paham. Bina sohi bagaimana coba? Bagaimana mampu mentarbiyakan umat? Ala bu Abu Sida. Saya itu loh pernah itu pengen dia jadi mursyid thariqah. Saya nggak mau. Ya. Kenapa nggak mau loh? Nggak pantas saya. Orang terima nggak pantas. Memang ra cocok belas. Ya. Orang cocok belas. Ngerti cewek ije apa? Mripate kudu mencotot deh. Ya enggak? Ngerti duwe mripate nalillah. Masih seneng tangannya dicium sama orang. Bagaimana jadi mursyid thariqah? Masih seneng viral, masih seneng masyhur. Gimana coba? Saya ditunjuk, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Memang rapantes, orang terima rapantes. Sangat-sangat tidak layak. Apalagi mereka. Watasuma Ramadan. Orang Islam itu ya gelem puasa Ramadan, wong Islam waya Ramadan rokokan jedil-jedil ngono kok wali. Broto wali ya. Ngono. Wafat tok makome dicungkup. Patoke diombang ngambung. Ya hukume padha karo minuman keras diombang ngambung. Jangan ketipu. Jangan mondok di pondok pesantren yang kiainya itu khurafat. Nak cerita, ahli. Nak cerita ndobol itu. Ditanya hadis innamal a'malu binniyat, rawinya siapa semua? Perawinya siapa semua? Di mana letak sahihnya, di mana letak munqati'nya, di mana letak dhaif, maudhu'nya enggak paham. Baca surat Fatihah berkali-kali itu asbabun nuzulnya bagaimana? Kapan surat Fatihah itu diturunkan? Di saat apa Rasulullah keturunan surat Fatihah? Coba. Ngono wae ra pecus seneng gawe pondok. Digunakan dulu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alamahu syaratnya itu ta'allama al-Qur'an dulu. Alama itu artinya mengajarkan ilmu. Syarat sahnya mengajarkan ilmu harus ta'allama al-Qur'an dulu, harus alim dulu. Nah, kalau kamu belum alim kemudian mengajari ilmu kepada umat, bagaimana cara untuk menerangkan umat? Bakas ta'aluk aja ra pecus. Bakas faidah enggak pecus ya. Apalagi sing jelimet deh. Asbabul wurud ngono. Surat Fatihah kenapa dinamakan Al-Madani wal Makki gitu loh. Kenapa dikatakan surat Fatihah itu Madani Makki? Turunnya ada di mana? Di saat Rasulullah bagaimana gitu loh. Kenapa dikatakan Sab'ul Masani? Kenapa dikatakan Ummul Quran? Kenapa dikatakan surat Al-Fatihah gitu loh.
Kenapa yang dibaca di Quran itu cuma Fatihah saja? Kok enggak surat Al-Baqarah ae gendho? Hah? Apa sing ringkes sisan ae? Inna a'tainakal kautsar. Biar ringkes ya. Cepat ngono. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan salate. Rasa suwen-suwen gitu. Paham? Makanya alimkan dulu. Khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Qur'an, kamu-kamu yang mau belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, kalau sudah alim, baru wa'allamahu, dan mengajarkan ulumul Qur'an. Itu saja enggak becus ya, ngaku-ngaku wali ya. Kalau masalah terbang ya, kemarin itu saya ke Kalimantan itu, berapa orang tuh? Sekian orang ya. Di waktu saya ke mana? Ke Jeddah. Berapa coba? 500 apa? 300 sekian, 400 sekian orang. Coba. Paham? Wa tahujjal bait ini stata'ta ilaihi sabila. Ciri-ciri orang Islam itu pernah haji, pernah umroh. Lu ngaji saja nggak tahu. Coba itu yang terkenal mursyid itu jadi ini mursyid Toriko sedunia gitu. Pecet nih gue YouTube, pernah haji enggak? Pernah umroh enggak? Paham? Orang ada jejak digital lah. Yang ngono kok mursyid Toriko sedunia ini. Dunia ini sopo? Dunia ini setan. Haji saja nggak pernah, umroh saja nggak pernah. Ustaz, apa? Kalau daftar haji sekarang Ustaz, 30 tahun baru berangkat. Wah, tenane ngaku daftar hari ini, selang 3 hari langsung mangkat. Percaya nggak? Saya daftar hari ini, 3 hari langsung mangkat. Dulu saya sama Umi itu, ada yang melihat saya haji, ada ya. Rumah samu terus ning kono rasidio ning kono terus turu ning hotel ngono. Hotel apa? Amantis. Nanti kalau orang pulang haji ya ora entuk foto, ora duwe foto ya. Enggak. Terus video ning jero hotel ngono. Paham? Kalau kamu benar-benar takarub Allah, apa yang kau cita-citakan terjadi? Percaya enggak? Kamu itu ngaku-ngaku mursyid. Kelakuannya kaya iblis ya. Ngono golek mursyid. Mursad ya. Keplek. Naudzubillah, mursyid tok. Pengen masyhur, pengen terkenal, pengen jadi pemimpin. Di mana kemursidan kamu? Mursyid tok pengen jadi pemimpin. Kalau orang itu benar-benar mursyid, pengennya jadi pelayan. Kan? Bukan mursyid, bukan anu. Makanya kamu ini coba. Haji itu ya ke Baitullah, haji ke India lah Pak. Ziarah makame Syahrul Khan. Sudah mati apa belum? Belum ya. Kok aku buka nih YouTube mati ya? Ngapusi ya? Gua kayak persis kayak wali-wali sing kuwi sing gua. Alhamdulillah. Qal sadaqta. Setelah malaikat Jibril tanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kemudian dijawab sama Rasulullah. Setelah Rasulullah jawab, malaikatnya bilang gini, "Sadaqta." Fajibna. Nyampe-nyampe sahabat itu heran semua. Lu takok malah jawab dewi. Bareng takok malah sadaqta. Jadi ngene nih. Guru itu nak takok karo murid bukan berarti gurune goblok. Apa kalimah? Lu usah tok keplek ya. Iso takok kalimah lho. Seorang guru tanya kepada murid itu mentahkikan sebuah keilmuan, ora kok lu malah takok. Bukan dhewe ning gone arba'in. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Beliau tanya, setelah tanya mengatakan sadaqta. Itu bukti bahwasanya sistem pembelajaran yang paling baik adalah
dengan sistem interaksi. Dengan sistem tanya jawab. Lah wong ngaji ya kaya ngisi khutbah. Alhamdulillah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang kami muliakan. Pada bulan ini adalah bulan yang paling baik. Ya. Akibatnya ngantuk kabeh. Ya. Saksi Jumatan tuh ditanya itu tadi khotib misi opo? Ora ngerti. Ngertine yo ittaqullah. Sebabnya pas ittaqullah pas melek orang nih. Itu. Itu khutbah. Tapi kalau pembelajaran seperti malaikat Jibril tanya kepada Rasul, lalu Rasulullah menjawab, lalu malaikat Jibril mengatakan, "Sadaqta." Betul. Sistem pembelajaran yang paling baik adalah interaksi, tanya jawab. Orang pengen cepat ngalim ngono kiai yo. Mulang santri itu koyo ngisi khutbah. Orang arah pinter murid itu. Ora percaya bukti ini. Rasulullah dulu itu sistem pembelajaran juga gitu, tanya. Apakah kamu sahabat tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kanjeng Nabi, kapan kiamat tiba? Rasulullah tidak menjawab kapan kiamat tiba. Kenapa enggak menjawab lu? Kanjeng Nabi kok nyampein jawab. Wah, Hasan ini mau ibadah. Ala sesuwe, engko enak wis cedak ngono. Iya. Padha karo kamu itu lho. Biasanya sholat jamaah, terus carry di kamar, terus alah sholat nanti lah. Apa yang terjadi kebelabasan? Betul. Makanya makanya ojo terbiasa menunda-nunda sholat. Sekali jamaah. Saumpamane kanjeng Nabi ngendika apa? Kiamate tahun 10.000 semisal. Iki orang gelem ibadah. Ibadah besok nak mepet tahun 1999. Baru apa ibadah? Bahaya kan? Makanya kanjeng Nabi tidak menjawab kapan kiamat itu tiba, tapi Rasulullah mengatakan, apakah kamu sudah mempersiapkan untuk kiamat itu? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, tidak ada yang kami persiapkan untuk kiamat itu kecuali kecintaanku kepadamu, kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kelak di akhirat orang-orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Paham? Kalau kita cinta kepada Allah, totalitas. Kalau cinta kepada baginda Rasul, mengikuti suri tauladannya. Kalau kita cinta dengan para ulama, duduk di majlisnya, mendengarkan dawuh-dawuhnya, mengamalkan semua arahan-arahannya, maka kelak di akhirat yuhsyaru mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dibangunkan oleh Allah di padang mahsyarnya, di alam kuburnya, di alam akhiratnya bersama dengan orang-orang yang dicintai gitu. Dan dijawab kanjeng Nabi kan. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah masalah ojo-ojo kiamat. Kiamat gak penting. Yang penting apa? Usaha untuk mengumpulkan bekal-bekal menuju kiamat. Makanya kamu itu kalau berkeluarga, kalau kerja, kamu nggak usah mikir hasil. Pak Yai doakan kami semoga kaya. Apa kata saya? Saya tidak akan mendoakan kamu kaya, tapi kamu saya doakan semoga kerjanya sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, sodakohnya sungguh-sungguh, menolong orang sungguh-sungguh. Inilah yang akan mengantarkan. Ya Rob, semoga saya sampai sana ya Rob. Tapi Wirat tidak mau melangkahkan kakimu. Mana mungkin sampai pengimaman? Coba kamu rasa menyebut pengimaman, langsung melaku, keteplek langsung ke sana. Nyampe apa enggak? Nyampe. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wabashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat. Wabashir, beri kabar gembira Muhammad. Mananya apa coba? Kamu tuh kalau pengen masuk surga pertama kali, ojo mikir surga nih disi. Sepenting bahagia, betul? Sepenting sana.
Kamu kalau pagi sarapan seneng tau? Lah udah lanjutkan. Siapa yang senang? Lah kalau saya kan sudah nggak seneng saya. Lah namanya orang nggak seneng. Sayyidatina Aisyah cerita, saya itu kalau memperhatikan baginda Rasul tidak puasa, seakan-akan seumur hidupnya tidak puasa. Apabila saya memperhatikan Rasulullah puasa, maka seakan-akan seumur hidupnya beliau tidak pernah tidak puasa. Tapi nak bareng ora poso, seakan-akan gak pernah poso. Karena kanjeng Nabi itu apa? Suri tauladan untuk umat. Ada umat kanjeng Nabi sing poso terus gak pernah enggak. Ono umat kanjeng Nabi sing ra tau poso blas kaya kowe iki. Makanya kowe ra poso ora tau poso blas niru kanjeng Nabi. Sing poso terus niru kanjeng Nabi. Sing bojone siji ya niru kanjeng Nabi bojone siji Sayyidatina Khadijah nyampe Sayyidatina Khadijah wafat. Sing bojone loro telu papat kanjeng Nabi yo nikah loro telu papat padha. Sing nikah nyampe istrinya wafat, kanjeng Nabi yo pernah nikah dengan Sayyidatina Khadijah nyampe Sayyidatina Khadijah wafat. Sing nikah suamine wafat, kanjeng Nabi yo pernah nikah dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah belum sempat wafat, kanjeng Nabi wafat dulu. Memang suri tauladan yang dasar. Sing nikah pegatan karo bojone, kanjeng Nabi yo pernah pegatan karo bojone. Sing nikah di gugat cerai sama istrinya, kanjeng Nabi yo pernah. Kanjeng Nabi contoh. Sing nggawa baju batik, kanjeng Nabi yo pernah memakai baju tradisi Arab. Lah kowe wong Indonesia bajumu batik mengikuti tradisi Indonesia. Kanjeng Nabi yo pernah membawa baju-baju atribut-atribut pakaian mengikuti tradisi Arab. Padha. Aku yakin sama mamane si Ocit itu manggon ning gone Eropa. Aku yakin ngaji ngene iki dasinan. Dasinan sisirane naik ke langit. Banyak minyak jinggo. Iya, manggone ning gone Jawa kok akibatnya kayak Pak RT kan. Orang itu akan terpengaruh dengan tradisi. Ala adatu wahagam. Kemudian malaikat tadi tanya lagi. Fa'akhbirni anil iman. Hei Muhammad, berikan kabar kepadaku anil imani dari iman. Kalau Islam ibadah yang kelihatan. Kalau iman ibadah yang tidak kelihatan. Dua-duanya harus sinkron. Karena manusia ini tersusun dua komponen, jasad wa ruh, jasad dan akal, jasad dan hati, jasad dan nyawa. Ini dua-duanya harus gerak. Ada orang ditanya, lu kamu kok nggak sholat? Sholat saya itu di Mekah. Sholat di Mekah, keplek. Cuma jangan dipercaya. Pokoknya ngomong orang masuk akal raja dipercaya. Ini akhir-akhir zaman nih, akeh hurufat. Akeh hadis-hadis yang dipalsukan. Akeh hadis-hadis yang ranggena. Kamu pernah dengar nggak? Ada seorang kiai ngomong ini, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak lahir nyampe wafat. Ono jabang bayi lahir terus belajar ilmu ono. Jabang bayi lagi umurnya 5 tahun terus gue tas gede berangkat ke sekolah. Ada? Gak ada kan? Ada orang tua renta wis tungru. Jangankan tungru wis di oksigen masih belajar. Gak ada toh? Artinya hadis utlubul ilma minal madilalati perlu ditelaah lagi, perlu diteliti lagi. Jangan-jangan perawinya ono sing ngapusi. Jangan-jangan perawinya ono sing ranggena. Atau jangan-jangan itu kaul ulama, ucapannya si jining kiai. Sebabnya kalau saya teliti itu maknanya bener itu. Memang belajar ya dari kecil sampai wafat ngono. Dari kecil sampai wafat. Cuma wong rata-rata kan kresek dionekno, krosak. Gledek dionekno, glodek. Ya Bang enggak? Belajar itu dari sejak kecil nyampe tua. Supaya mantap dari sejak lahir nyampe wafatnya lebih mantap.
Coba atau kamu punya kekasih, nyanjungmu itu luar biasa. Coba siapa kekasihmu? Siapa namanya siapa? Siapa? Azza. Wahai bidadariku Azza di sana. Tidak ada bidadari yang mampu merontokkan hatiku kecuali engkau. Ya kan? Menyanjung kan? Jangankan sama bidadari, wong didu karo ilmu saja kalah. Coba. Paham? Itu namanya ngono iku nggone ilmu balaghah. Monggo kula aturi pinaratan gubuk kula ngono coba. Padahal omahe 3 lantai ngomong meni gubuk. Gubuk ning gone sawah to. Ya Pak. Lah biasa-biasa seperti itu, Alah kula niku tiyang awon, kula niku saya itu orang jelek, kejelekan saya itu lebih jelek daripada kotorannya anjing coba. Masa ono bentuknya kayak tai. Ya enggak? Nah, bentuk-bentuk semacam itu. Itu jangan kalau ulama atau mungkin gitu loh. Itu kan perlu diteliti ya, utrubul ilma ya. Utrubul ilma walau bisina gitu. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina ngono niku. Lapo negeri Cina iki? Ono apa negeri Cina? Padahal zaman itu masih kafir nih. Zaman itu zaman Rasulullah Cina itu kafir. Kenapa kok nyampe Rasulullah mengatakan seperti itu? Bukankah yang wajib apa menuntut ilmu itu adalah ilmu agama? Lah ning Cina lapo? Nilai kelenteng Bentuk-bentuk semacam itu kan kudu diteliti gini, paham? Loh, ada hadis keutamaan semangka aja. Mulai kapan buah semangka ada? Kapan Rasulullah itu makan semangka? Carikan satu hadis kanjeng Nabi pernah makan semangka. Nah ono nek hadiah HP ku. Dan makan semangka. Qal antu'mina billah. Kanjeng Nabi dawuh apa? Kanjeng Nabi dawuh ditanya sama malaikat Jibril, "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Kanjeng Nabi dawuh, "Antu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah. Alah, kamu itu seumpamanya iman kamu benar, kamu jak ngaji ini tidak ngarang ngantuk. Kenapa kamu tidak ngaji ngantuk? Sampai ada yang tidur-tidur semacam ini. Gus. Oi. Halo, Bapak Ibu munjeluk. Hai. Antu'mina billah. Engkau iman kepada Allah. Percaya kepada Allah. Tidak cuma percaya di dalam hati saja. Tidak. Orang percaya. Kamu percaya nggak punya nyawa? Percaya kan? Kamu pernah makan? Pernah. Nah, berarti percayamu benar-benar teruji. Jadi kamu percaya kalau kamu punya nyawa itu khawatirlah nyawamu menceling kemudian kamu beri makan. Orang makan itu sengaja dalam rangka untuk mempertahankan nyawa supaya nggak lari. Wes sampean ra usah makan 1 minggu coba. Nyawamu bisa lepas itu. Percaya nggak? Artinya keyakinanmu akan nyawa di organ tubuhmu adalah sebuah keyakinan yang benar, bukan salah. Iya bang enggak? Kamu percaya enggak? Kamu punya ayah ibu? Aku yakin walaupun kamu itu tidak di sampingnya ayah ibumu, di otakmu itu ada ayah ibumu. Walaupun kamu sering ketemu sama saya, pengkristalan akan cintamu kepada ayah ibumu. Aku yakin. Bahkan semuanya saya wafat, sama ayah ibumu wafat, kamu lebih berduka cita ayah ibumu. Kenapa? Sudah terlalu lama kumpul dengan ayah ibumu. Bahkan mengukir sejarah hidupmu di waktu kamu di pondok. Orang yang sayang banget sama kamu itu ayah ibumu. Mana buktinya? Ngirimi. Saya gak pernah ngei duit kowe, bapak ibumu ngei. Itu uang itu bisa mengalahkan cinta saya kepada kamu. Paham? Itu namanya iman. Begitu juga orang yang iman kepada Allah. Orang itu kalau iman kepada Allah tidak berani macam-macam. Enggak berani dalam keadaan hadas kecuali apabila dia hadas langsung ambil air wudhu. Apabila hadas langsung ambil wudhu kecuali ngaji loh ya. Ngaji pengen tuh mentu.
Tetap lanjutkan ngaji. Jelungo. Ada sih Ustaz, ojo. Itu akhlak ngaji. Padha karo salat gitu nih. Nahan kentut di waktu salat memang makruh. Maksudnya makruh itu sebelum salat kowe ojo nahan kentut. Tapi nek wis kadung salat wajib ditahan ora kok prapet. Anu Ustaz, salat itu makruh nahan kentut. Lho piye? Makruh itu sebelum melakukan sholat. Sebelum melakukan sholat, kamu nahan ngentut itu memang nggak baik. Kenapa nggak baik? Kalau nahan ngentut, akibatnya kamu tetap sholat. Wingko ngentutmu mentu pas sholat. Iya nara kowe dadi imam. Lah kowe dadi imam apa ora makmum ruwet kowe. Lah bang subuh ana donga kunute wewe bingung iki piye iki. Ora ana kunute iki, kiyaine Muhammadiyah iki. Kira kunut Muhammadiyah. Bareng masalah mana sujudnya meneh. Lho iki piye iki? Kita dolala. Sujud ping 4. Salat subuh sujudnya ping 6. Mulai diceritake tanggane. Ya iku stres ya. Subuh sujudnya ping 6. Padha karo wedhus sikile 6. Kowe iki lucu kok. Jadi iman kepada Allah, yakin kepada Allah itu minimal ya. Seakan-akan kamu itu selalu dilihat Allah gitu loh. Ya kalau kamu iman kepada Allah, jangan hanya sekedar percaya kepada Allah saja, tapi mengikuti semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larang-larangannya. Karena antara iman sama Islam tidak bisa dipisahkan sebagai mana nyawa dan jasad. Betul? Nyawa dan jasad. Memang benar, nyawa itu selama-lamanya, hidupnya selama-lamanya. Jadi kalau ada kiai ngomong gini, jikalau Allah menciptakan manusia, ya mereka akan hidup selamanya. Itu nyawa. Nyawanya yang hidup selama-lamanya. Tapi kalau jasadnya ya enggak. Jasadnya ya sebentar. Sebentar lagi tubuh kita akan dibuat pesta, cacing-cacing tanah di dalam kubur kita. Kowe aja ngomong gini, jasad saya akan abadi, tidak akan rusak, aja ngomong ngono. Lah kowe jek urip kowe kudiken ngene. Yang ngono ngomong yo, jasad saya akan mengering, tidak akan dimakan cacing tanah. Lagi ono kemarin virus apa? Cacaran kabeh kok. Wong sing paling cantik sak pondok we. Wong sing paling ganteng sak pondok we terserang cacar. Iku bukti nek sampean besok mati. Dibuat pesta cacing tanah. Dibuat royokan singgat, makanya rasa terlalu mengagungkan dirimu lah. Rasa terlalu mengagungkan. Biarkan orang lain menghina, mencaci maki, memframing jelek ya. Mendolimi biar, maafin. Paham? Raurung ya dibuat keroyokan cacing tanah, dibuat keroyokan singgat-singgat ya. Raurung akan jadi membusuk. Halalkan semuanya saja. Kalau perlu itu besok umpamanya ning akhirat, semamanya ada hisab. Semamanya ada hisab. Aja dalam Gusti. Dulu kamu pernah didolimi temanmu ini, apakah engkau menuntut? Enggak Gusti. Sudah saya maafkan dulu di waktu saya hidup di dunia. Kalau begitu, amal baiknya akan kuberikan sama kamu. Apa kata aja? Jangan Gusti, biarkan kebaikannya untuk dirinya. Udah kalau gitu, pengen saya lemparkan ke neraka. Apa kata aja? Jangan ya Rob. Jangan kau lemparkan mereka ke neraka. Jangan lemparkan mereka ke neraka. Ridhokan kepadanya sebagaimana engkau ridho kepada aku. Ikhlaskan kepadanya sebagaimana engkau ikhlaskan kepada aku. Masukkan ke surga kepadanya sebagaimana kau masukkan surga kepada aku. Ini ciri-ciri bang soleh. Paham? Lo ada orang dunia akhirat. Bedanya apa wedhus karo kowe ya? Yang wedhus wae maaf kok. Wedhus berberian lho, berberian mangan bareng. Ya apa enggak? Kamu itu lucu kamu itu. Dimaafin. Paham Gus? Dicuri uangnya ikhlaskan. Loh, manusia ini kan saudara kamu semua, betul? Kamu dulu itu kakekmu itu namanya Nabi Adam, betul? Kamu kakek kamu Nabi Adam, betul?
Kamu Nabi Adam betul? Kamu kakek kamu anjing apa Nabi Adam? Ya kalau Nabi Adam kan teman. Ini teman. Kalau ini pernah nyuri uang kamu, kenapa kamu nggak ikhlas? Paham? Kan saudara kita semua. Kalau saudara kita semua ngapain masih anu? Saya itu senang banget itu kalau di media sosial ada orang jelek-jelekin saya itu senang. Kenapa senang dong? Ini saudara saya, satu keturunan, satu rumpun dari Nabi Adam. Gimana itu? Bang Cid. Biasa Cid. Mau Cid yang kita panggil ngontok katine. Piye we? Sing bully kamu itu guru malah ngono ya. Ya enggak? Ikhlaskan. Wah, apalagi yang nyakitin istri kita, suami kita, paham? Ikhlaskan, jangan tidak diikhlaskan. Ikhlaskan. Saya itu pernah yang minta uang 200-an. Apa kata si cantik? Nggak ada, adanya cuma 50. Iya, mana? Tak ambil 50.000. Setelah itu saya WA yang tak transfer 1 juta. Setelah itu saya uji coba lagi yang saya transferi 200. Apa kata si cantik? Adanya cuma 100 ditransferkan ke saya. Nggak begitu lama. Saya semenjang tak transfer 2.650.000. Itu kamu itu. Kamu memberi uang sama istrimu 1 juta. Kamu minta 100. Istrimu memberi 50. Kamu muring-muring. Celana ngejerivis saya cewek. Lambene ketipisan. Dimaafin. Kalau kamu tidak mudah untuk memaafkan sama istrimu, sama suamimu. Lihat terus yang memaafkan suamimu sopo. Kamu disakiti suamimu. Terus kamu jengkel sama suamimu, marah-marah, mau framing-framing jelek. Lihat terus yang memaafkan suamimu siapa? Ini bahaya loh kalau suamimu dimaafin sama si Azal. Ya bang ya? Akan jadi pelakor dia ini. Loh, seorang lelaki itu akan menyadari hatinya kepada seorang wanita yang menjadi pujaannya. Kenapa hati saya nggak pernah nyadar ke kamu? Aku ini wong itu paling elek santunya. Paham? Dengerin, maafin. Kamu itu duit itu 1 juta hilang. Bingung, woi. Sakai gitu. Wadul karo pengurus, ya lah. Ngono santi al mubarok. Bubarke ra wis kamarmu, manggon ning kamar tengah kuburan iki. Tau bangunan kayak paham? Kamu itu lucu, diikhlasin. Niru Kang Hasan gitu loh. Diikhlasin. Itu amaliyah yang dahsyat itu ikhlas itu. Tidak semua orang mampu. Ya, paham? Saya itu saking ikhlasnya sama netizen yang jelek-jelekin saya, nyampe-nyampe tak blokir. Kenapa saya blokir? Saking sayangnya sama dia. Saya itu nggak kepengen ngotori hati mereka, nggak pengen ngotori mata mereka, pengen mengotori tangan mereka. Kalau mereka tidak saya blokir, setiap saya buat status pasti loro hati nih terus, loro hati nih. Itu lama-lama stroke dia. Kasihan kan? Mumpung belum stroke, kita blokir aja, Pak. Jadi orang memblokir orang-orang yang jelekin itu bagian daripada sedekah menyelamatkan kobaran api neraka, Pak. Semamanya kelak di akhirat. Semamanya saya diselamatkan oleh Allah dan masuk surga. Santri-santri sing tak golek iku santri-santri sing bisengek-bisengek. Santri-santri sing elek-elek lho. Santri-santri sing dablek-dablek pertama kali tak golek. Nah santri sing genah-genah ngene kan enggak rasa digoleki wis teko dhewe kan. Sing elek-elek lho, lha sing kae ngene lho. Sing jengking-jengking kaya ngaji malah jengking. Ngono-ngono ngene tak goleki. Aja tak seru aja, anu ya teman-temanmu ya sing ranggena-ranggena ya. Wayang ngaji ya. Nah sekolah malah pacaran ya. Golek kabeh wong sing ngono iku. Dulu Rasulullah
Disuruh masuk surga sama malaikat. Rasulullah nggak mau. Kemana Rasulullah? Rasulullah ada di pinggir neraka. Menyelamatkan umatnya. Kan, malaikat ngomong, ya Muhammad, masuklah kau ke surga. Apa kata baginda Rasul? Enggak. Aku tidak akan masuk surga sebelum semua umatku dimaafkan oleh Allah. Enggak begitu lama, miliaran manusia diampuni semua dosa-dosanya. Makanya kamu itu harus berterima kasih kepada Nabi. Bagaimana cara berterima kasih? Satu, memperbanyak baca sholawat. Nomor dua, cocokkan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu semiran rambutnya. Rambutku kemarin tak semir. Saya khawatir kalau rambutku tak semir terus cap putih gitu terus stres ya. Lu kok stres Ustaz? Terus lho, ini Ustaz malah kayak anak pang. Gak jadi sih. Sebabnya di Indonesia ini gak begitu tradisi ulama nyemir rambutnya. Gak tradisi. Gak jadi. Ya minimal akhlaknya, ucapannya, perbuatannya, makannya, duduknya niru Kanjeng Nabi. Semoga berkah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفور يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.